Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosita, NPM 18140043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab dan motivasi korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, yang mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilasi politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Games memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai waste of money and material benefits in the pursuit of political influence. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal, dan teknik lobby yang menyimpang. Penelitian mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan di pelembagaan politik eksekutif, di mana kompetensi politik dibatasi pada lapisan dan perbedaan antar elit lebih dasar pada klaim pribadi dan bukan pada terjadi pada umumnya berdasarkan kultur dan struktur. Untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya. Robert Kleiger 2005 menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formula adalah monopoli penjelasan atas simbol disebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli atau kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas tegas, sehingga multitafsir dan open dengan peraturan lain. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapatan ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanyalah dilakukan oleh orang yang memenuhi
dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Pendapatan lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti penyebab merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Dikemukakan pula, meskipun korupsi tersebar luas di Indonesia sebagai sarana penambah gaji pegawai pemerintah terlalu rendah, sumber daya bangsa tidak digunakan terutama untuk mengumpulkan kekayaan pribadi yang luas, tetapi untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pribadi. Pendapatan ini diperkuat oleh Scholar yang menyatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 60-an situasinya begitu merosot sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan 2 minggu. Dapat dipahami bahwa dengan situasi demikian, para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak di antara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra. Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, bahwa sistem pengajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aturan pemerintah. Tingkat gaji yang dimiliki tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan. Penyelesaiannya, aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi menjadi biasanya memberikan adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: yang pertama, kurang adanya teladan dari pimpinan. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas dan instalasi pemerintah yang kurang memadai. Yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan Lehman World Portal menyebutkan 5 fungsi penting dalam tujuan organisasi. Focus attention dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam guideline untuk membesarkan usaha-usaha kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para peranggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tidak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi baik disadari maupun tidak. Yang kedua, B. Penyebab korupsi dalam perspektif teoris sering dipakai sebagai akun ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana ungkapan bahwa penjelasan kultural
korupsi Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dianut, perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. C. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behaviori mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trait pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan, bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, faktor eksternal. Pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku dapat dirinci menjadi A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, B. Aspek ekonomi, C. Aspek politis, D. Motivasi korupsi. Jika awal kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem yang hanya bisa terjadi karena hubungan kerjasama antar sejumlah perilaku korupsi pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.